Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan review atau unboxing juga SD card ya, SD card Necta ya. Dan ini SD card yang baru saya dengar, yang sering saya pakai itu Fusion, SanDisk, Samsung ya. Tapi ini baru saya dengar ada namanya Necta, dan setelah saya browsing ini lokasinya di Cina, Shenzhen, Cina. Jadi kalian bisa pesan ya. Nanti kalau kalian bisa pesan, mau pesan silahkan kalian cek di link deskripsi. Ini ada Necta microSD 32 GB. Di sini saya mendapatkan hanya 40.000 ya, dan itu sudah termasuk ongkos kirim, karena di Tokopedia sudah ada namanya bebas ongkir. Jadi kita tidak perlu khawatir. Oke, langsung saja. Untuk sekedar info, untuk kalian yang pengguna baru Tokopedia itu ada 0% ya untuk kalian. Maksudnya 0% apa ya, kalian apa namanya ya, sebentar, kalian bebas ya. Maksudnya bebas itu kalian tidak perlu bayar, karena ada produk-produk untuk pengguna baru yang gratis 0 rupiah. Jadi seperti ini tampilannya, kalian bisa lihat ya. Ini adapternya dan ini SSD-nya 32 GB. Oke, kita akan coba di kamera Sony H300 ya, apakah bisa atau tidak. Kita coba saja, semoga aja kedetect ya. Bentar. Oke, kita buka ya. Di bagian belakang kalian bisa lihat ini ya, di sini ada buku petunjuknya untuk digunting di sini. Jadi kita langsung saja kita siletkan, karena saya tidak pakai gunting, jadi kita pakai silet saja. Oke, jadi sudah ya. Lalu kita keluarkan. Oke, baik. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, nanti saya akan buat video ya yang menjelaskan mana SD card yang atau micro SD yang ori atau tidak ya. Itu akan saya buat di video selanjutnya. Kali ini kita review saja ya. Sebentar, ini caranya gimana ya untuk buka? Bentar. Oke. Oh, jadi seperti ini ya. Oke, ini adapternya dan ini micro SD-nya, dan ini yang terbagus ya, SD card-nya. Sebentar, Pro A1 Micro ya, sudah HC1. Oke, kita pasangkan di sini ya, pasangkan di sini. Oke, ini sudah terpasang dan kita coba apakah ini bisa terdetek di kamera. Bentar, kita buka dulu untuk baterai kamera. Bentar, aduh sorry, mana tadi SD card-nya? Oke, ini ya. Bentar, kita buka. Oke, lalu kita masukkan SD card-nya. Ada petunjuknya ya, ini. Jadi seperti ini, kita masukkan. Oke, lalu kita close ya. Oke, tekan hingga bunyi klek ya. Selesai itu kita tutup. Oke, lalu kita coba nyalakan kameranya. Oke, kalau sudah seperti ini tidak ada notifikasi masukkan SD card, berarti ini bisa dipakai ya, dan bisa didetek. Di sini sudah ada gambarnya, kalian lihat untuk SD card. Oke, seperti itu teman-teman. Sekian dulu unboxing dan review untuk micro SD Necta Netak ya, Netak 32 GB dan dengan kecepatan speed ini 90 Mbps. Oke, kali ini kita coba tes ya untuk kecepatan membaca dari SD card Netak 32 GB ini. Ya, ini SD card-nya. Kita akan tes di smartphone dan kita download aplikasinya di Play Store. Oke, ya ini bungkusannya ya. Di sini ada keterangan 90 MB per second untuk kecepatannya.
biasanya yang tampil atau ini tempelin di bungkusnya atau cover pembelian itu kecepatan membaca ya. Oke, di sini kita keluarkan dulu dan kita pasang micro SD-nya ke smartphone. Oke, sebentar. Ya, kita pasang. Oke, nah yang pertama kita akan coba download aplikasinya di Play Store ya teman-teman. Sebentar. Oke, kita ke Play Store untuk download aplikasinya. Di sini saya menggunakan SD card test ya. Banyak sih aplikasi ya, cuman untuk UI atau tampilannya itu lebih bisa senang aplikasinya SD card test ya. Kayak ada speedometer ya seperti di motor itu ya, kita bisa melihat ya. Ya itu tergantung kalian ya, kalian ingin menggunakan aplikasi mana yang bagus menurut kalian. Di sini saya menggunakan SD card test sebagai aplikasi penguji untuk mengetahui kecepatan membaca dan mengetahui keaslian dari micro SD yang kita beli. Oke, ini sudah terdownload dan sedang diinstal. Nah, ini sudah terinstall ya. Oke, di sini sudah tampil di tampilan smartphone. Jadi kita cari aplikasinya. Ya, ini ya SD card test. Nah, di sini teman-teman, untuk yang paling atas itu internal memori HP kita, dan yang kedua yaitu removable SD card, itu adalah micro SD yang baru saja kita masukkan ya. Di sini kita akan tes ya. Dan di mana di atas ini kalian pilih semuanya, tapi kalian juga bisa pilih salah satu, di mana yang utamanya kita melihat kecepatan membacanya ya. Jadi itu yang utama. Lalu kita klik mulai. Oke, kalau SD card yang asli itu apa ya? Kita tidak membahas tentang kecepatan menulisnya, cuman kita akan membahas kecepatan membacanya. Karena ini nyetak keterangannya 90 Mbps. Ya seperti SanDisk yang original itu biasanya di bawah 90 ya. Tapi itu masih termasuk original dan yang bagus. Kalau yang KW biasanya itu kalau kita menggunakan aplikasi ini kadang-kadang tidak terdeteksi oleh aplikasi. Ya, jadi kita harus browsing dan kadang-kadang juga tidak bisa. Dan ketika teman-teman menggunakan SD card yang KW, itu akan logout kartu SD-nya akan keluar sendiri dan tidak bisa terdeteksi oleh HP kalian. Di sini kita tunggu ya, sambil kalian minum kopi atau membaca buku atau novel, kita tunggu. Dan ada beberapa aplikasi yang sebenarnya kalian bisa gunakan ya di Play Store. Tapi di sini saya lebih senang menggunakan SD card test karena apa ya? Tampilannya ya, MIUI-nya itu lebih, menurut saya itu lebih bagus dibandingkan polosan di aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, di sini kalian bisa lihat ada kecepatan ya, di situ ada kayak bunderan, kayak kecepatan bukan speedometer ya. Speedometer ya kalau di motor ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita bisa
lebih senang gitu dengan tampilan yang diberikan oleh SD card dash. Oke, di sini kita mungkin percepat saja agar kita bisa melihat hasilnya. Oke, ini sudah masuk di kecepatan membacanya, jadi dari 60 itu turun ya, dari 58. Ya, ini naik lagi ya. Jadi semakin naik dan semakin naik. Kita sudah 69 MB. Oke, sudah 70. Oke, terus naik. Apakah akan stabil di 71 atau akan terus naik ya teman-teman? Oke, naik lagi. Siap. Ini sudah setengah jalan untuk membaca SD card-nya. Kita akan tunggu sampai selesai ya, berapa kecepatan membacanya. Tapi di sini konstan di 73 MB per second. Kayaknya sih akan tetap di 73 per second ya. Oke, ini naik lagi satu angka 74. Kita akan tunggu sampai selesai apakah ini akan tetap di sini atau tidak. Kayaknya ini tetap ya 74 MB per second. Tidak ada kenaikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Biasanya kalau sedikit yang keterangannya 90 MB per second itu ketika kita tes itu di atas 50 MB per second itu SD card original ya. Oke, ini sudah selesai. Jadi hasilnya kecepatan menulis 42 MB per second dan kecepatan dari SD card NetAC 32 GB itu 74 MB per second. Jadi terbilang cepat ya untuk SD card. Dan harganya itu murah ya. Ada berbagai diskon yang saya dapat di official store-nya. Jadi saya beli kira-kira 40.000 saja ya. Dan itu juga kebetulan lagi diskon. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kalau kalian ingin membeli SD card yang original, silahkan langsung beli di online shop, terutama di official store-nya, jangan di toko lain ya. Jadi kalau kalian beli SanDisk di SanDisk official store, kalau Vision silahkan beli di Vision official store, dan di NetAC silahkan pergi ke NetAC official store. Tetapi kalau di Tokopedia ada toko yang centang ungu ya, itu kalian juga bisa beli di sana karena itu sudah terseleksi oleh Tokopedia sebagai top seller atau brand seller. Oke, kita ketemu di video selanjutnya.